Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat teman-teman yang baru ketemu di channel ini, selamat datang. Kenalin nama aku dengan Mom Trader 99. Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya akan sharing untuk teman-teman nih yang nggak kemana-mana nih ya di tahun baruan ini. Siapa tahu ini bisa menambah insight teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih tipsnya untuk nentuin tren gitu ya. Untuk yang di awal-awal baru di trading saham akan agak sedikit kesulitan seperti saya dulu. Ini gimana ya cara nentuin tren gitu kan. Nah, ini siapa tahu apa sedikit yang saya sharing di sini bisa membantu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, harga itu kan terus bergerak ini dari opening ke closing ya, terus bergerak gitu kan gitu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak bahwa harga ini tuh nggak ngasal geraknya gitu loh. Ada polanya gitu dan ada arah tertentu yang dia tuju. Nah, arah tertentu inilah yang nantinya membentuk tren gitu. Sampai nanti ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Nah, disitulah tren itu berhenti gitu. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, tren ini itu ada polanya gitu. Sama kayak kita misalnya mau jahit baju itu ada polanya. Jadi teman-teman tinggal contek aja polanya. Nah, tren itu polanya seperti ini. Kalau uptrend seperti ini, downtrend seperti ini, sideways seperti ini. Teman-teman bisa amati dulu yang baru, nggak usah bingung, pelan-pelan aja. Jadi pada saat uptrend harga terus bergerak naik, membuat tinggi yang lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi, lembahnya pun atau dasarnya juga lebih tinggi lagi gitu, selalu lebih tinggi. Itulah ciri-ciri khas dari uptrend gitu. Nah, sedangkan downtrend itu membuat puncak yang lebih rendah dan dasarnya pun lebih rendah, lower high, lower high, lower low gitu. Itu downtrend. Sedangkan kalau sideways itu menyamping. Sampai nanti ada gejala pembalikan arah, baru suatu tren itu berhenti dan berbalik menjadi tren yang baru. Gitu ya teman-teman. Jadi ini diamati dulu, polanya seperti ini. Nah, sekarang persoalannya adalah teman-teman wajib menguasai skill untuk tahu di mana puncaknya, di mana dasarnya, baru teman-teman bisa menentukan trennya. Disinilah kadang-kadang teman-teman yang baru mengalami kesulitan gitu. Nah, di sini aku mau share salah satu cara untuk membantu teman-teman yang masih pemula untuk mengenali di mana puncak dan di mana dasar. Pakai apa? Nah, sekarang kita masuk ke chart ya supaya lebih jelas. Nah, kita masuk ke chart dulu. Ini trading view, kita pakai contoh KF ya. KF di time frame daily. Kalau penampilannya cuma seperti ini teman-teman pasti yang masih awal bingung ya, ini trennya lagi apa ya gitu ya, mana high-nya, mana low-nya gitu kan gitu. Kalau yang udah biasa lihat chart ya gampang, sekali lihat udah tahu gitu kan, tapi untuk teman-teman yang baru pasti bingung gitu. Nah, di sini aku mau bantu teman-teman untuk kasih tahu, biasanya saya menggunakan indikator namanya zigzag. Ini memang agak jarang digunakan gitu. Tapi teman-teman bisa pelajari, siapa tahu bermanfaat. Penampilan defaultnya atau bawaan orangnya itu seperti ini gitu. Nah, kalau saya ada beberapa yang saya custom supaya agak enak. Nah, ini di sini warnanya terserah teman-teman mau diganti, kuning boleh gitu kan. Nah, ini price deviation for reversals. Ini pakai persen ya. Ini artinya gini teman-teman, dia akan membentuk wave ini atau lembah ini setiap 5% kenaikan atau 5% penurunan. Nah, ini bisa teman-teman isi sendiri gitu. Ini nanti teman-teman di otak-atik aja sendiri, dilihat aja kalau misalnya aku pakai 10 berubahnya di mana gitu. Ada perubahannya enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya ini pivotnya diganti, ada perubahan enggak gitu. Misalnya diganti 5. Oh, ada perubahan ternyata gitu kan. Nah, itu aja tipsnya. Kalau saya biasanya saya pakai 5 sama 5. Itu kalau aku ya gitu. Dan saya biasanya pakainya di time frame yang di time frame besar, di daily. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua saya nggak pakai ini, biar fresh, bersih, clear. Nah, oke. Sekarang caranya gimana untuk menentukan trennya? Paling gampang begini teman-teman, cari tahu dulu yang terdekat dari teman-teman saat ini, posisi terkini, harga tertinggi di mana gitu.
Ini kan harga tertingginya di sini ya. Ini adalah di tertingginya 1935. Kita kasih ini dulu tanda 1935. Kemudian terendahnya di mana nih, yang deket sini? Nah, ini kan agak sama nih ya, agak mirip-mirip nih terendahnya. Sebentar, kita perbesar ya supaya kita tahu di mana sih terendahnya ini. Ini terendahnya di 690. Ini 700. Ini 685, masih lebih rendah ini 685. Bedanya cuma tipis, cuma 5 poin doang. Berarti ini lebih rendah daripada sini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita kasih garis di sini. 685. Sementara yang di sini terendahnya 690, cuma beda tipis banget. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat. Yuk kita lihat yuk. Dari 685 ke 1935 naik apa turun? Jelas naik lah ya, gitu. Nah, ini artinya sedang uptrend saat ini. Nah, ini teman-teman bisa tandain di sini. Ini high-nya, ini high-nya, ini high-nya. Ini low-nya di sini. Ini low. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya high low sama nggak kalau dengan pola tadi bahwa ini adalah uptrend? Sama ya, gitu. Nah, itu salah satu caranya teman-teman. Gitu. Nah, kalau kayak gini, ini gimana? Gitu. Ini kan tadi kan berhentinya di sini nih, tak, ya di 680, baru dia ini. Nah, di sini berapa ini? Di sini lebih tinggi dikit, gitu. Nah, ini dari sini ke sini, ini tertingginya 1770. Di sini terendahnya 705. Jelas ini downtrend dari sini. Seret, ini turun. Seret. Di sini dia agak nyamping dulu. Ya kan? Ya. Terus baru dia naik di sini. Ini salah satu tipsnya teman-teman ya. Kalau saham yang habis turun drastis itu biasanya sebelum dia memulai tren yang baru, dia nyamping dulu geraknya seperti ini untuk mengumpulkan kekuatan dulu, akumulasi di sini, baru kemudian dia balik arah jadi uptrend. Nah, gimana teman-teman dari sini? Teman-teman terbantu nggak untuk ngelihat ininya, high low-nya? Nah, nanti tinggal dicocokkan sama polanya tadi. Itu memang butuh jam terbang sih, teman-teman harus latihan. Coba kita cek Oke ya. Nah, sama. Kita konsentrasi dulu di sini. Ini tertingginya di 204. Ini tertingginya di 204, sama. Artinya sekarang sedang sideways dulu ini. Ini sedang sideways sini. Terendahnya ini ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman lihat ini di 204. Yang terendah yang paling dekat sama 204 ini mana? Apakah di sini? Enggak. Ternyata masih ada lagi, ini rendah lagi. Nih di sini. Nah, di sini nih lebih rendah kan? Kalau yang ini apakah lebih rendah? Enggak dong. Ini lebih tinggi daripada ini kan. Jadi, sepakat ya. Setelah kita ketemu puncaknya di 204, kita kemudian cari terendah yang paling dekat adalah di sini. Di 111. Nah, sekarang teman-teman tinggal menentukan dari 111, bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan dari sini ke sini ya. Dari 111 ini dari 6 November 2023 ke 1 Desember 2023 dengan high di 204, jelas uptrend. Jadi dari sini ke sini dia uptrend, tapi kemudian dia saat ini sedang ke samping dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya caranya ya.
Nanti kalau misalnya teman-teman ada ini bisa DM saya atau bisa tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Oh ya teman-teman, saya rencananya insya Allah mau mengembangkan lagi channel ini untuk menghidupkan kembali channel ini untuk bisa jadi salah satu referensi rujukan teman-teman untuk belajar, terutama teman-teman pemula. So saya butuh support teman-teman. Jika teman-teman merasa ada manfaatnya dari video ini, silahkan untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat. Semoga di tahun 2024 kita lebih sukses berkah. Terima kasih, semangat cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.